Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name is Aldi Alfikri. I'm from class 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai adjective order. Berikut ada beberapa contoh kalimat. Salah satu contohnya adalah gadis cantik. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi beautiful girl. Rumah besar menjadi big house, mobil antik menjadi antique car. Jadi letak dari kata sifat selalu di depan, sedangkan kata benda selalu di belakang kata sifat. Nah, di dalam kata sifat ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya adalah determiners, opinion, size, age, shape, color, origin, material. Kata sifat dalam sebuah kalimat selalu diletakkan di depan kalimat, sedangkan kata benda selalu diletakkan di belakang kalimat. Untuk membentuk kata sifat dan kata benda menjadi sebuah kalimat, maka harus ada beberapa aturan yang harus ditaati. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aturan kata sifat yang harus ditaati agar kata sifat dan kata benda itu bisa terbentuk menjadi sebuah kalimat. Yang pertama ada determiners. Determiners ini menjelaskan mengenai jumlah. Contohnya adalah an, the, that, this, those, dan lain-lain. Nah, si determiner ini apabila di dalam kalimat, aturannya itu harus selalu berada paling pertama. Yang kedua adalah opinion. Opinion itu menjelaskan mengenai pendapat. Contohnya adalah great, terrible, pretty, lovely, silly, beautiful, horrible, difficult, dan lain-lain. Yang ketiga adalah size. Size ini berbicara mengenai ukuran. Salah satu contohnya adalah hug, big, large, tiny, enormous, little, small, dan lain-lain. Yang keempat adalah age. Age ini berbicara mengenai umur. Salah satu contohnya adalah ancient, new, young, old, dan lain-lain. Yang kelima adalah shape. Shape itu menjelaskan mengenai bentuk. Salah satu contohnya ada triangular, square atau kotak, round, flat, rectangular, dan lain-lain. Yang keenam adalah color. Color ini berbicara mengenai warna. Contohnya adalah black, yellow, blue, pink, reddish, gray, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah origin. Origin ini berbicara mengenai asal atau negara. Yang salah satu contohnya adalah British, Chinese, French, American, Indonesian, Malaysian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah material. Material ini berbicara mengenai bahan. Salah satu contohnya adalah writing, cooking, running, washing, dan lain-lain. Nah, berikut adalah salah satu contoh kalimat yang sesuai dengan aturan adjective order yang ada. Contoh kalimatnya adalah a beautiful new Dutch building. Itu artinya adalah sebuah yang berbicara mengenai determiners. Beautiful artinya adalah cantik atau indah, berbicara mengenai opinion atau pendapat. New itu artinya baru atau berbicara mengenai age. Dutch itu negara Belanda yang berbicara mengenai origin. Dan building adalah kata benda. Arti dari a beautiful new Dutch building ini adalah sebuah gedung yang baru di Belanda. Kalimat yang kedua adalah some big square blue blocks. Some itu artinya beberapa, menjelaskan mengenai determiners atau jumlah. Big itu artinya besar, menjelaskan mengenai size. Square itu artinya ukuran, kotak, bentuk yang menjelaskan mengenai shape. Dan blue itu artinya itu biru, menjelaskan mengenai color. Dan box itu menjelaskan mengenai box, kotak, yaitu kata benda. Contoh yang kedua adalah apabila kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menerjemahkan satu-satu kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Salah satu contohnya adalah sebuah papan besar putih. Sebuah itu bisa dikatakan papan itu artinya board, big besar itu artinya big, putih itu artinya white. Itu termasuk ke dalam determiners, board itu kata benda, big itu termasuk ke dalam size atau ukuran, dan white itu termasuk ke dalam warna atau color.
Maka apabila disatukan menjadi sebuah kalimat menjadi a big whiteboard. Kalimat yang kedua adalah seorang gadis cantik Indonesia. Seorang artinya gadis artinya girl, cantik artinya beautiful, dan Indonesia artinya Indonesian, negara. Nah, ini berbicara mengenai determiners. Girl ini adalah kata benda, beautiful itu adalah pendapat atau opinion, Indonesian ini adalah country atau asal negara. Nah, apabila menjadi sebuah kalimat menjadi ke dalam bahasa Inggris menjadi a beautiful Indonesian girls. Sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulan yang bisa didapat adalah apabila kita ingin membentuk kata sifat dan kata benda menjadi sebuah kalimat, maka kata sifat itu letaknya harus selalu di depan kalimat, sedangkan kata benda harus sesuai di belakang kalimat, di paling belakang, noun. Nah, di kata sifat ini ada aturan-aturan tertentu mulai dari determiners hingga material yang harus ditaati. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.